10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Turunkan ayat ini sampai firman-Nya. Balamma tadzuqu azab. Dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku. Quran Surat Shad ayat 8. Demikian diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasai, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Jarir dalam tafsir masing-masing. Juga diriwayatkan oleh At-Tirmizi yang dinilainya sebagai hadis hasan. Demikian pula dalam tafsir Ibnu Katsir. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Ishaq dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu seperti yang diturunkan dalam Al-Bidayah sebagai berikut. Orang Quraisy menemui Abu Thalib dan berbicara kepadanya. Mereka adalah para pembesar kaum, terdiri atas Utbah bin Rabi'ah, Saibah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisham, Umayyah bin Khalaf, Abu Sufyan bin Harb, dan beberapa lainnya. Kata mereka, Abu Thalib, kedudukanmu di antara kami sudah kau ketahui. Kini telah terjadi apa yang kau lihat, dan kami telah memperingatkanmu. Engkau juga faham apa yang berlangsung di antara kami dengan kemenakanmu itu. Coba panggillah ia. Cegahlah ia dari mencela kami, dan kami pun akan berhenti mencelanya, supaya ia berhenti menghina Tuhan kami. Lalu kami pun berhenti mengganggunya. Hendaklah ia biarkan kami dengan agama kami, dan kami biarkan ia dengan agamanya. Abu Thalib pun mengutus seorang untuk memanggil Rasulullah. Setelah beliau datang, Abu Thalib berkata, "Kemenakanku, mereka adalah pemuka kaummu. Mereka berkumpul untuk menemuimu, untuk mengadakan perjanjian dengan dirimu." Rasulullah menjawab, "Baiklah, cukup beri aku satu kalimat saja. Maka dengan kalimat itu kalian akan menguasai orang Arab dan semua orang Ajam tunduk kepada kalian." Abu Jahal menyahut, "Baiklah, demi ayahmu 10 kalimat pun boleh." Rasulullah menjawab, "Hendaklah kalian mengucapkan La ilaha illallah dan meninggalkan sesembahan selain dia." Mereka bertepuk tangan dan mengatakan, "Hei Muhammad, apakah engkau hendak menjadikan Tuhan itu satu Tuhan saja? Sungguh ini benar-benar aneh." Kemudian mereka berbicara satu sama lain, "Demi Allah, lelaki ini tidak akan memberikan apapun yang kalian kehendaki. Maka tinggalkan saja ia dan bertahanlah dalam agama nenek moyang kalian sampai Allah memutuskan di antara kalian dengan dirinya." Lalu mereka pun bubar. Abu Thalib berkata kepada Rasulullah SAW, "Demi Allah, kemenakanku, kulihat engkau telah meminta kepada mereka sesuatu yang melampaui batas." Rasulullah benar-benar mengharapkan keislaman Abu Thalib, sehingga beliau mengatakan, "Wahai paman, sekarang ucapkanlah kalimat itu, supaya aku bisa memohonkan syafaat untuk paman pada hari kiamat." Ketika melihat kesungguhan Rasulullah SAW, Abu Thalib berkata, "Wahai kemenakanku, demi Allah, andai bukan karena khawatir engkau dan keluarga ayahmu dicaci maki sepeninggalku, dan orang Quraisy mengira aku mengucapkan kalimat itu karena takut mati, pastilah sudah kuucapkan. Aku tidak akan mengucapkannya kecuali untuk menyenangkanmu." Kemudian ia menuturkan hadis lengkapnya. Dan di dalam sanadnya ada seorang perawi yang tidak diketahui keadaannya. Abdu bin Humaid dalam Musnadnya dan Ibnu Abi Saibah meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah kisah sebagai berikut. Suatu hari
kaum Quraisy berkumpul, lalu seorang berkata, carilah orang yang paling mahir melakukan sihir, nujum, dan bersyair di antara kalian. Suruh ia mendatangi lelaki yang telah memecah belah persatuan kita, mengacaukan urusan kita, dan mencela agama kita itu. Hendaklah ia berbicara kepadanya dan menyimak apa jawabannya. Mereka menjawab, kita tidak mengenal seorang pun yang lebih cocok untuk urusan ini selain Utbah bin Rabi'ah. Maka mereka meminta, datangilah Muhammad, wahai Abdul Walid. Lalu Utbah mendatangi Rasulullah dan mengatakan, wahai Muhammad, apakah engkau lebih baik daripada Abdullah? Rasulullah SAW hanya diam, sehingga Utbah bertanya lagi, apakah engkau lebih baik daripada Abdul Muthalib? Rasulullah SAW tetap diam, sehingga Utbah berkata, jika engkau mengakui bahwa mereka lebih baik daripada dirimu, ingatlah bahwa mereka menyembah Tuhan yang kau cela. Dan jika engkau meyakini bahwa engkau lebih baik daripada mereka, berbicaralah supaya kami mendengar perkataanmu. Demi Allah, sungguh kami tidak pernah melihat seorang anak yang lebih membuat sial kaumnya daripada engkau. Engkau telah memecah belah persatuan kami, mengacaukan urusan kami, mencela agama kami, dan mempermalukan kami di kalangan bangsa Arab. Itu karena tersiar kabar bahwa di tengah suku Quraisy hidup seorang tukang sihir dan dukun. Demi Allah, kami tidak menunggu selain suara teramat keras waktu terjadi musibah, di mana kita saling berhadapan dan pedang masing-masing untuk saling membinasakan. Hei, kalau engkau memang ada keperluan tertentu, kami akan menghimpun harta untukmu, sehingga engkau menjadi lelaki Quraisy terkaya. Kalau engkau ingin menikah, pilihlah perempuan Quraisy mana saja yang kau mau, dan kami akan menikahkanmu. Rasulullah SAW bertanya, sudah selesaikah perkataanmu? Utbah menjawab, sudah. Lalu Rasulullah membaca, Bismillahirrahmanirrahim. Ha-mim. Diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab yang dijelaskan ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk yang membawa berita dan yang membawa peringatan. Tetapi kebanyakan mereka berpaling, tidak mau mendengarkan. Mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan yang menutupi apa yang kamu seru kami kepadanya. Dan telinga kami ada sumbatan, dan antara kami dan kamu ada dinding. Maka bekerja kamu, sesungguhnya kami bekerja pula. Katakanlah, bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetapkanlah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. Dan kecelakaan besarlah bagi orang yang mempersekutukannya, yaitu orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat. Sungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, mereka mendapat pahala yang tiada putus-putusnya. Katakanlah, sungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 masa, dan kamu adakan sekutu baginya? Yang bersifat demikian itu adalah Rob semesta alam. Dan dia menciptakan di bumi itu gunung yang kokoh di atasnya, dan memberkahinya, dan dia menentukan padanya kadar makanan penghuninya dalam 4 masa. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang yang bertanya. Kemudian, dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepada kepada bumi, datanglah kamu keduanya, menurut perintahku dan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab,
kami datang dengan suka hati. Maka dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa. Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa dan kaum Ad dan Samud. Quran Surat Fussilat ayat 1-13. Utbah menukas, cukup. Apakah engkau tidak punya syair yang lain? Rasulullah menjawab, tidak. Ya, Akhirnya, sampai situ. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ini riwayat yang dikutip atau ditulis oleh Al-Allamah Al-Kandahlawi ya, di dalam kitabnya Hayatus Sahabat. Kalau kita baca kitab Ar-Rahiqil Mahtum yang ditulis oleh Al-Mubarakfuri, riwayat ini itu disebutkan di bagian menjelang wafatnya Abu Thalib. Ya, jadi menjelang wafatnya Abu Thalib. Nah, jadi kalau kita kaji sebagai perbandingan, maka nanti kita akan mendapatkan cerita yang saling melengkapi sebenarnya. Ya. Saling melengkapi antara satu buku dengan buku yang lain atau satu kitab dengan kitab yang lain. Jadi karena mengkaji sirah itu kadang-kadang kitab ini mengatakan begini, kitab ini mengatakan begini. Gitu. Jadi kadang-kadang kita ketika mengkaji sirah itu menemukan riwayat yang semacam melompat-lompat ya, tidak utuh. Nah, disinilah pentingnya kita mencermati urutan-urutan, termasuk kemudian ada kajian sirah yang ditulis oleh Al-Allamah Syekh Hafidz Sholeh ya, di dalam kitabnya Manhajul Quran fid Da'wah. Kitab ini juga sudah diterjemah, kebetulan kami sama istri dulu. Itu judulnya adalah Manhajul Quran fid Da'wah, terbitkan oleh Al-Azhar. Al-Azhar perasaan nanti mungkin bisa dicari. Jadi ketika kita mengkaji sirah, sebenarnya cara yang terbaik untuk menemukan urutan itu dengan melihat satu urutan turunnya ayat, ya turunnya ayat. Jadi kita harus tahu urut-urutan ayat yang turun, supaya kita tahu runutan ceritanya. Kemudian pembahasan ayat-ayat tentang Makkiyah dan Madaniyah, ayat-ayat diturunkan di periode sebelum hijrah dan periode pasca hijrah. Itu namanya Makkiyah, itu periode sebelum hijrah, dan Madaniyah itu adalah ayat setelah hijrah. Nah, itu juga salah satu fadilahnya ketika kita belajar ilmu Al-Quran. Nah, nanti bisa dicari buku saya ya, Ulumul Quran Praktis itu, yang terbitkan oleh Al-Azhar juga. Nah, di situ ada salah satu rahasia yang kita bisa pelajari dengan mempelajari Makki dan Madani. Jadi ayat-ayat atau surat-surat yang turun di Mekah atau turun sebelum Rasulullah hijrah, dan ayat-ayat yang turun setelah Rasulullah hijrah yang disebut dengan Madaniyah. Nah, dalam konteks kajian sirah nanti di situ kita bisa gunakan. Nah, itu diantara catatan yang penting untuk saya sampaikan. Jadi supaya kita di dalam membaca riwayat sirah itu bisa menemukan gambaran. Ya, jadi supaya kita tahu. Kitab ini memang tidak urut karena kitab ini dibikin per bab ya. Jadi bab dakwah didahulukan. Karena memang Al-Kandahlawi bukan hanya seorang ahli sirah atau ahli hadis. Ya. Nah, ini juga perlu menjadi catatan ya.
Bapak Ibu sekalian. Jadi ulama-ulama yang ahli hadis itu kebanyakan mereka ada di India, bukan ada di Saudi atau bukan ada di apa namanya Suriah atau di. Jadi sampai hari ini kalau kita mau mencari katakanlah ulama-ulama ahli hadis itu yang paling hebat hafalan mereka itu ya di India. Meskipun India itu kita tahu mayoritas Hindu. Ya, tapi Masya Allah, jumlah umat Islam di India itu ya banyak juga, kurang lebih 200-an juta. Karena jumlah penduduk mereka kan besar ya. Terus kemudian mereka memiliki tradisi yang panjang. Ya, mereka memiliki tradisi yang panjang. Jadi banyak ulama-ulama di India sampai hari ini punya karya-karya yang luar biasa di bidang hadis, di bidang sirah. Seperti Al-Kandahlawi ini ulama dari India, tapi menulis dalam bahasa Arab ya, sirah dalam bahasa Arab. Kemudian Al-Mubarakfuri itu juga dari India yang menulis kitab Ar-Rahiqil Maktum yang memenangkan lomba karya tulis ilmiah ya di tingkat internasional ya di bawah konferensi. Jadi di bawah konferensi apa namanya organisasi Islam. Kemudian ada lagi ulama India yang menulis kitab hadis yang cukup besar, namanya Alauddin Al-Hindi yang menulis kitab Kanzul Umal, itu juga ulama dari India. Jadi memang India itu sampai hari ini Masya Allah memang gudangnya ya. Kalau kita bicara dalam konteks hadis atau ilmu periwayatan ini memang India itu gudang sampai hari ini. Ya. Dan bahkan banyak ulama-ulama dari Timur Tengah. Seperti misalnya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah itu gurunya Syekh Ma'bid ya, yang merupakan guru besar ilmu hadis, guru besar hadis sekarang di Al-Azhar itu bergurunya ke salah satu ya, yang kemudian ketika beliau mencari riwayat atau apa mereka datang ke India, jadi ke ulama-ulama India. Guru kami juga Syed Abu Yasin Muhammad itu juga. Nah ini sedikit catatan. Jadi memang karya-karya mereka di bidang hadis luar biasa sampai hari ini. Itu sedikit ya tentang kitab ini ya, kemudian tentang penulis, kemudian tentang riwayat tadi ya, sedikit saya tambahkan. Nah kemudian mengenai bab ini disebutkan di dalam riwayat ini itu pertama terkait dengan kesukaan Rasulullah SAW berdakwah. Jadi di dalam riwayat At-Tabrani itu disebutkan riwayat dari Ibnu Abbas tadi, faminhu, jadi Allah berfirman, faminhum syaqiyun wa sa'id. Jadi di antara mereka itu ada yang celaka dan ada yang bahagia. Ini surat Hud ayat 105. Jadi Ibnu Abbas memberikan komentar ya tentang konteks ya ayat seperti ini. Sesungguhnya Rasulullah itu sangat menginginkan manusia itu beriman kepada Allah ya dan berbaiat kepada beliau untuk mengikuti hidayah. Tapi Allah itu memberitahukan bahwa tidak akan beriman kecuali orang yang sudah ditentukan di Lauhul Mahfuz sebagai orang yang berbahagia. Nah, itu tadi faminhum syaqiyun. Ya, jadi kalau orang itu mendapatkan hidayah itu sebenarnya nikmat yang Allah beri. Gitu. Jadi kalau sekarang panjenengan semua itu diberikan oleh Allah nikmat untuk meninggalkan maksiat, hijrah itu nikmat, itu harus disyukuri. Ya, karena itu bagian dari catatan kehidupan kita di Lauhul Mahfuz ya. Allah mencatat kita gitu. Ya, itu yang disebutkan oleh Ibnu Abbas tadi. Jadi tidak semua orang itu mendapatkan begitu. Makanya kita jangan merasa seolah-olah apa yang kita lakukan sekarang itu karena kita sendiri. Orang lain itu hanya menjadi pemantik saja. Ya, jadi kalau kita ketemu komunitas, ketemu kan nggak semua orang
kemudian terpengaruh, tidak semua orang kemudian terdorong, tidak semua orang termotivasi kemudian memilih jalan yang sama, tidak semua. Makanya kita sering mengatakan illa man rahima rabbuh, kecuali orang yang mendapatkan kasih sayang dari Allah. Jadi kalau kita mendapatkan kebaikan di tengah keburukan banyak orang hari ini, itu kita termasuk orang yang disayang sama Allah. Nah itu catatan penting. Nah ketika kita menjadi orang yang disayang oleh Allah itu harus kita pertahankan. Makanya di dalam ayat tadi disebutkan faminhum syaqiyun wa sa'id. Jadi orang-orang yang di Lauhil Mahfuz dicatat sebagai syaqi, orang-orang yang istilahnya dia celaka, ya dia meskipun dakwah ya kayak kemarin ada imam yang kemudian dibunuh di masjid ya kan, itu kan bayangkan orang tetangganya masjid telinganya terganggu, perasaannya terganggu dengan suara azan, dengan suara di masjid, belum lagi kemarin ada kasus pesantren yang dibakar di NTT dan sebagainya. Nah itulah gambaran disebutkan dalam Al-Quran tadi faminhum syaqiyun, jadi nggak semua orang ya merasa bahagia dengan Islam, tidak semua orang merasa bahagia dengan hidayah kecuali orang-orang yang sudah mendapatkan kasih sayang dari Allah. Jadi karena itu kalau filosofinya begitu kita mestinya bersyukur pada Allah karena kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kasih sayang dari Allah. Ya, jadi ini sebenarnya pelajaran penting. Ya Bapak Ibu sekalian harus bersyukur, apalagi sekarang umurnya sudah di atas, mungkin ada yang 40 ya, atau mungkin ada yang baru masuk 40, atau mungkin ada yang di atas 30, ya, ada 50, ya, saya nggak tahu ada 60 atau belum, mungkin Pak Ding atau berapa umurnya, ya. Nah, jadi coba lihat ke belakang, lihat ke belakang. Ya, kalau kita lihat ke belakang, saya tuh ini pribadi ya, ini sebagai renungan. Jadi ketika kita bangun di tengah malam, kemudian kita melihat diri kita hari ini, kita bersyukur pada Allah karena kita melihat di usia 50 tahun, kemudian kita melihat dari kecil, alhamdulillah hidup dalam keadaan begini, meskipun kita nggak jelas hidupnya. Nggak jelas hidupnya itu dalam arti ya selama ini ya kita dakwah saja, nggak mikir yang lain. Ya saya kan nggak pernah punya bisnis, nggak pernah punya ini, nggak pernah punya ini. Ya, tapi kemudian karena kasih sayang Allah itu Allah beri keluarga ya yang bahagia, beri anak-anak yang masya Allah. Nah orang kemudian berpikir pengen punya keluarga seperti itu, orang berpikir pengen punya anak seperti itu, tapi mereka lupa ada proses yang kita alami yang begitu susah, ya. Ada proses yang kita alami dan itu menjadi pembuktian kita di depan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Lalu kemudian sekarang Allah memberikan sesuatu pada kita, orang lain pengen tiba-tiba seperti itu kan nggak bisa. Ya, karena apa? Karena ada proses yang berbeda. Nah, tapi oke lah kita potong proses itu. Kemudian ketika kita sekarang diberi nikmat oleh Allah bisa ketemu dengan kebaikan kemuliaan, itu harus kita syukuri untuk memperbarui proses ya berikutnya. Gitu. Jangan sampai proses yang salah itu diulang lagi. Harapannya itu bisa menebus. Nah, di situ seringkali kita dihadapkan dengan ujian-ujian yang luar biasa. Nah, tapi ingatlah, ketika Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita untuk mendapatkan hidayah tadi, di situ sebenarnya kita harus menyadari Allah sebenarnya menyayangi kita. Justru karena Allah menyayangi kita itu maka kemudian kita ditarik oleh Allah. Ya, kita ditarik oleh Allah, diselamatkan oleh Allah jalan hidup kita meskipun sekarang mungkin susah. Tapi itu fase yang harus kita lalui. Itu fase yang harus kita lalui untuk membuktikan benar enggak iman kita. Sampai satu tahapan yang kita betul-betul yakin seyakin-yakin kepada Allah. Yakin seyakin-yakinnya dengan pertolongan Allah. Disitulah nanti baru kemuliaan-kemuliaan itu, karomah-karomah itu akan diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi kadang-kadang kita pengennya instan. Sekarang begitu kita hijrah langsung minta semuanya normal, semuanya baik. Padahal sekarang ini baru tahapan ujian. Diuji oleh Allah, istiqomah tidak, konsisten tidak. Nah itu penting. Nah tapi catatan awalnya tadi, faminhum syaqiyun wa sa'id. Nah, jadi kita semoga termasuk yang sa'i. Ya, kata Ibnu Abbas tadi termasuk yang sa'i, yang
selamatkanlah Allah, disayang oleh Allah, sehingga Allah tarik kita dari kezaliman, kerusakan, ya kan, dari kemaksiatan. Itu poinnya sebenarnya yang harus kita pegang gitu. Jadi kalau ada orang yang susah diajak ke jalan ketaatan, ya berarti dia dicatat oleh Allah, ya, di Lauhul Mahfuz itu sebagai orang yang tadi itu, ya, orang yang nestapa hidupnya, ya. Jadi orang yang susah mengikuti hidayah tadi. Ini catatan penting, ya, yang perlu kita pahami. Makanya di situ Ibnu Abbas tadi mengatakan Allah memberitahukan kepada kita, ya, tidak akan beriman kecuali orang yang sudah tentukan di mahfuz sebagai orang yang bahagia. Jadi orang yang beriman itu bisa dinyatakan sebagai sakiyun, orang yang bahagia. Sebaliknya orang yang dan tidak akan sesat kecuali orang yang ditentukan Allah sebagai orang yang sengsara, syakiyun. Nah, itu catatan penting. Nah, kemudian Allah berfirman, la'allaka bakhir nafsaka alla yakunu mu'minin. Ya. Nah, di situ disebutkan boleh jadi kamu Muhammad membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman. Karena Rasulullah itu saking ambisinya, pengen umatnya ini beriman. Tapi kan iman itu kan nggak bisa dibeli. Iman itu nggak bisa diberi. Kita mau nawari orang itu belum tentu mau, ya kan? Itu. Kadang-kadang orang itu mencari tapi jalannya nggak benar, ya nggak akan ketemu. Gitu. Coba bayangkan, ya, kalau kita lihat ada artis yang masuk Islamnya ketemu Islam yang nggak benar, itu kan kasihan sebenarnya. Kasihan. Ya kalau masuk Islam ketemu Islam yang benar itu Masya Allah, Alhamdulillah. Itu makanya satu hal yang, ya, saya bersyukur itu, ya, setelah, jadi dulu memang dari kecil kita dibina, dididik di pesantren. Tapi kemudian Allah mempertemukan saya dengan Islam yang betul-betul kokoh, ya, yang kemudian justru apa yang dulu saya pelajari di pesantren itu semakin menemukan kekuatannya, semakin menemukan kecemerlangannya, semakin menemukan kedalamannya. Jadi bukan sebaliknya. Nah, jadi ini juga penting. Jadi kadang-kadang kita pengen baik tapi belum ketemu jalan. Akhirnya ya baik tapi tidak sempurna. Nah, jadi ini hal yang Masya Allah, ya, yang harus kita syukur. Inna sya'nu nazzil alaihim minas sama'i ayatan. Kalau kami mau, kata Allah. Ya. Inna sya'nu nazzil alaihim, kami turunkan untuk mereka atau kepada mereka minas sama'i, dari langit, ayatan, tanda-tanda kekuasaan. Fadlat anakum la khadi. Maka senantiasa kuduk mereka akan tunduk kepada ini. Jadi gambaran yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan. Karena itu bagi Allah, ya, bagi Allah. Selain ada ayat-ayat yang Allah tunjukkan, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala itu sengaja membiarkan semuanya itu berjalan alami supaya orang mikir. Ya kan? Karena proses hidup itu kan tidak selamanya. Artinya begini, kadang-kadang kita itu kan pengen, ya, tadi itu instan, itu dikit-dikit kita minta sama Allah supaya masalah kita selesai. Padahal sebenarnya Allah itu memberikan kita peluang ketika kita menghadapi situasi seperti itu untuk merenung, untuk belajar memperbaiki diri kita, belajar membuat kita dewasa, belajar membuat kita semakin yakin dengan Allah. Kita selalu husnudzon pada Allah. Nah, baru kemudian pada saat titik tertentu ketika kita minta tolong, ditolong sama Allah karena kita dianggap sudah layak. Kadang-kadang kita maunya nggak begitu, maunya itu pengen instan langsung. Nah, itu yang menjadi kesalahan kita karena sifat manusia itu begitu, ya. Jadi kulikul insanu halu'a idza massahu syarru jazua. Manusia itu memang diciptakan dengan keluh kesah. Ya, kalau ditimpa kesulitan saja dia mengeluh kesana kemari. Tapi giliran enak nggak ingat. Nah, padahal
kalau kita paham ya, kadang-kadang kita itu diberi kesulitan oleh Allah itu justru itu caranya Allah supaya kita mendekat. Ya, masih ingat kisah tentang, saya pernah tulis itu ada kisah tentang Laila dan Majnun ya kan? Mungkin pernah baca tulisan saya. Ada Laila dan Majnun. Jadi kisah ini kisah mahabbah, ini kisah cinta. Ya meskipun kisah cinta itu digambarkan dalam kisah cinta manusia ya, antara Laila dengan Majnun. Jadi Majnun itu saking cintanya dia itu seperti orang gila. Nama aslinya sebenarnya dia bukan Majnun. Ya, tapi karena saking cintanya orang menganggap dia orang gila. Ya, tapi memang seperti itu. Ya, dalam syairnya Bushiri itu orang yang tidak merasakan cinta itu dia nggak tahu rasanya. Dia cuma akan bilang ini orang kok, ya kan? Orang kayak orang gila gitu kan. Air mata keluar dari pipinya tiba-tiba gitu. Apa dari matanya apa sampai membasahi pipinya macam-macam, orang akan melihat ini orang gila. Karena orang yang melihat nggak bisa merasakan apa yang dia rasakan. Ya kan? Tapi kalau orang itu punya mahabbah, begitu luar biasa. Nah, kisah Laila dan Majnun itu menjadi metafor untuk menggambarkan kisahnya manusia dengan Allah. Jadi Laila itu ada jamuan, ya kan, mengundang jamuan makan. Semua orang diundang mendapatkan jatah makan semua. Ya, nah, giliran antri semua dapat antrian semua. Sampai giliran Majnun yang membawa piringnya itu di hadapan Laila, piring itu dipecahkan oleh Laila. Tapi Majnun ini tidak putus asa. Dia berpikir positif. Oh, berarti Laila itu pengen dia antri lagi. Sampai kemudian akhirnya dia datang lagi membawa piring itu antri. Sampai piring itu, sampai giliran dia di hadapan Laila, piring itu pecahkan. Sampai kemudian dia dibilang, sudahlah Majnun, kamu itu sudah. Laila itu udah nggak mau, udah kamu. Kata Majnun, tidak, itu justru caranya Laila untuk supaya aku datang lagi. Nah, kisah Laila dan Majnun ini itu metafor saja. Nah, ketika Allah itu mencintai ya hambanya, Allah itu akan menguji. Gitu. Justru itu caranya Allah untuk manggil kita, caranya Allah untuk. Nah, tinggal husnudzannya hamba. Kalau Majnun itu tidak husnudzan, ya dia nggak akan datang pada Laila. Tapi karena dia husnudzon bahwa Laila itu sebenarnya cinta, maka dia datang lagi. Nah, begitu juga kita. Ketika kita itu diuji oleh Allah, kemudian kita husnudzon kepada Allah, ya kita akan datang terus. Kita nggak pernah dalam kondisi kita diuji, kita mengalami kesulitan, kemudian kita merasa, wah sudahlah, ini. Akhirnya apalagi kemudian berpindah, gitu kan. Naudzubillah. Gitu. Naudzubillah. Jadi di situ caranya Allah untuk menguji cinta kita. Ya. Nah, sebaliknya Allah Subhanahu wa taala ketika membuktikan cinta kita, Allah akan beri apapun yang kita. Nah, di situ pada saat-saat seperti itu biasanya doa dan sebagainya itu kemudian diijabah oleh Allah. Ketika kita memang sudah siap. Ya kan? Kita sudah siap untuk diberi dan kita sudah membuktikan cinta kita kepada Allah. Nah, itu tadi sebenarnya ya. Nah, karena itu banyak hal itu berjalan alami gitu. Enggak kemudian dikit-dikit kemudian kita minta keajaiban lalu datang keajaiban, itu enggak begitu. Rasulullah juga sama. Ya, di dalam dakwah itu juga begitu. Ya, jadi ada enaknya, ada enggak enaknya dan seterusnya itu. Nah, Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas ya, beliau menceritakan ketika Abu Thalib itu jatuh sakit. Nah, ini yang tadi saya ceritakan ya. Kalau di dalam bab ini kan diceritakan di awal. Tapi di dalam riwayat Ibnu Jarir seperti yang tadi saya sampaikan di dalam kitab Ar-Rasul Makhtum tadi itu disebutkan bahwa memang peristiwa itu terjadi setelah peristiwa pemboikotan. Berarti kan sejarahnya itu kan tahun keberapa? Tahun ke-10 kenabian. Jadi bukan awal kenabian.
Ya. Jadi dalam riwayat ini ketika itu Abu Thalib sedang jatuh sakit. Nah, Abu Thalib itu jatuh sakit itu setelah peristiwa pemboikotan selama 3 tahun. Bayangkan umurnya sudah 80 tahun. Abu Thalib itu umurnya 80 tahun, diboikot 3 tahun, disiap Abu Thalib. Ya, nggak dapat akses makanan macam-macam, kebayang ya. Ya, tulang-tulang beliau sudah mulai, kalau dalam kitab Rahiqul Mahtum disebutkan sampai persendian-persendian beliau itu sudah mulai, ya kan, kebayang itu. Asupan air kurang, asupan makanan kurang, umur udah 80 tahun, 3 tahun mengalami situasi. Bayang. Ya kan? Nah, itu yang terjadi. Akhirnya beliau jatuh sakit. Nah, ketika beliau jatuh sakit itu orang Quraisy itu khawatir. Kenapa? Karena kan peristiwa di Syekh Abu Thalib itu kan sebenarnya peristiwa pemboikotan yang diharapkan bisa memutus hubungan antara Bani Muthalib dengan Bani Hashim, dukungan mereka terhadap Rasulullah dan kaum muslimin gitu. Artinya dengan pemboikotan itu diharapkan nanti mereka itu memboikot, meninggalkan Nabi, tapi ternyata mereka tetap setia kepada Rasulullah SAW. Jadi ketika mereka itu tetap setia kepada Rasulullah SAW, bingung kan mereka itu. Nah, terus setelah itu mereka mendengarkan, nah peristiwa pemboikotan tadi itu kan berakhir ketika wasikoh, dokumen yang zalim itu, ya berisi, kan isinya itu kan mereka tidak membolehkan semua suku, ya, untuk melakukan jual beli dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kemudian setelah itu tidak boleh menikahi dan dinikahi. Gitu, Pak. Ya, betapa zalimnya mereka waktu itu. Nah, sampai kemudian akhirnya wasiko ini kurang lebih 3 tahun itu hancur dimakan rayap. Ya, kecuali lafaz Allah yang ada di dalam wasiko itu yang masuk. Selain itu udah enggak ada. Jadi ketika Mut'im bin Adi dan kawan-kawan itu mau merobek wasiko itu, dokumen itu, mereka sudah tidak menemukan lagi dokumen itu utuh, sehingga tinggal dicabut, tinggal diambil. Nah, akhirnya Rasulullah para sahabat termasuk Bani Muthalib dan Bani Hashim itu kemudian pulang balik ke rumah mereka masing-masing karena dianggap bersaksi. Nah, setelah balik ke rumah masing-masing kan berarti dianggap gagal strategi ini oleh orang kafir. Maka pada saat itulah mereka mendengar Abu Thalib yang umurnya 80 tahun tadi itu jatuh sakit setelah peristiwa pemboikotan. Mereka khawatir karena kan strategi tadi dianggap gagal. Kalau nanti sampai Abu Thalib ini meninggal duluan, mereka sudah tidak punya orang yang diharapkan bisa mengendalikan Nabi Muhammad. Nah, makanya sebelum ada apa-apa terhadap Abu Thalib, mereka datang kepada Abu Thalib. Menyampaikan pada Abu Thalib agar Abu Thalib itu menyampaikan kepada keponakannya, yaitu Rasulullah SAW. Nah, itu cerita dalam peristiwanya ini seperti itu. Maka di sini disebutkan para pemuka Quraisy itu menemui Abu Thalib. Ya, di situ ada Abu Jahal. Ya, tadi di bawah itu disebutkan termasuk Utbah bin Rabi'ah dan seterusnya. Nah, mereka itu mengatakan begini, sesungguhnya keponakanmu itu menghina Tuhan kami. Ya, dia berbuat begini dan begitu, berkata ini dan itu. Mengapa tidak kau panggil kemari supaya kami bisa mencegah? Jadi kalau kita lihat kalimat ini seolah-olah ini baru, padahal sebenarnya sudah panjang prosesnya. Dan ini ibaratnya sudah dalam kondisi mereka sudah nggak tahu lagi mau ngapain gitu. Karena dibeginikan nggak bisa, dibeginikan nggak bisa, dibeginikan nggak bisa. Tahun ke-10 kenabian itu kan sudah melalui fase penyiksaan macam-macam. Ya, Rasulullah mengalami sendiri, para sahabat juga ada yang sudah gugur sebagai syahid seperti Sumayyah, itu kan setelah tahun ketiga kenabian. Ya. Kemudian Abu Thalib mengutus orang memanggil Nabi Muhammad SAW. Ya. Sebentar kemudian Nabi datang masuk ke rumah beliau. Waktu itu di antara mereka, ya, dan Abu Thalib itu ada tempat kosong, yang cukup untuk duduk, ya, 1 orang. Abu Jahal di situ disebutkan, ya, Abu Jalanatullah khawatir bila Nabi duduk di samping Abu Thalib, nanti khawatirnya Abu Thalib itu hatinya luluh,
Ya, ini kemudian nanti ada peristiwa di mana Abu Thalib itu sampai ketika menghadapi sakaratul maut, ya kan? Itu kan Nabi itu sampai sedih karena kan Abu Thalib itu ya ibaratnya kan tokoh yang sangat disegani karena orang tuanya itu Abdul Muthalib itu kan pemegang kunci Ka'bah. Jadi kalau sampai masuk Islam itu kan, jadi Rasulullah itu pengen sekali menjelang akhir hayatnya itu Abu Thalib itu masuk Islam, tapi kan nggak berhasil. Ya, sampai Rasulullah itu sedih sekali karena Abu Thalib itu nggak berhasil di Islam. Maka Rasulullah kemudian mendapatkan teguran dari Allah. Ya, Allah mengatakan di situ itu, fa innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Kamu itu nggak bisa memberikan petunjuk hidayah kepada orang yang kamu cinta. Nggak bisa. Urusan hidayah itu urusannya Allah. Ya, kemudian walakinallahu yahdi may yasha. Allah yang memberikan hidayah kepada siapa saja. Jadi makanya. Jadi padahal Abu Thalib itu jasanya kepada Islam kan luar biasa ya. Dan Rasulullah itu sangat berambisi. Coba bayangkan, sekelas Nabi itu menginginkan, tapi keinginan Nabi itu nggak bisa. Pamannya sendiri yang punya jasa, bukan memusuhi, punya jasa. Baru saja mendukung Nabi ya dalam kasus pemboikotan itu. Tetap saja beliau tidak meninggalkan Rasulullah. Tapi hidayah itu urusannya Allah, bukan urusan Nabi. Ya kan? Makanya Allah sampai menegur Rasulullah itu karena Rasulullah saking sedihnya itu. Karena ya gimana ya, Abu Thalib itu kan paman yang membesarkan Nabi, mendidik Nabi, ya saudara bapaknya Rasulullah, ya kan. Nah, jadi tapi itulah yang terjadi. Nah, ini masalah hidayah. Nah, di situ disebutkan khawatir Abu Thalib itu akan luluh hatinya, maka segera saja Abu Jahal itu melompat duduk di tempat itu karena ingin menghadang supaya Nabi tidak duduk di sebelahnya tadi. Rasulullah tidak bisa duduk, akhirnya di samping pamannya. Lalu beliau duduk di dekat pintu masuk. Masya Allah. Ya ini setannya ini. Abu Jahal ini setannya. Abu Jahal itu kan nama aslinya kan bukan Abu Jahal kan. Namanya Amr bin Hisham. Ya kan, namanya Amr bin Hisham. Disebut Abu Jahal itu karena ya bapaknya kebodohan. Itu kan julukan. Nah, Abu Thalib berkata kepadanya, wahai keponakanku, kata Abu Thalib, kenapa kamu mengadukanmu dan menuduhmu telah menghina Tuhan mereka dan berkata ini dan itu? Ya, mereka yang hadir di situ, Abu Jahal dan kawan-kawan tadi, terus menambah-nambah pengaduan mereka tentang Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian menjawab, wahai paman, kata Rasulullah, ini kalimat yang diucapkan Nabi. Aku hanya ingin mereka mengucapkan satu kata saja. Ya. Nah, yang dengan kata itu seluruh bangsa Arab akan tunduk kepada mereka dan orang non-Arab akan membayar jizyah kepada mereka. Kata Nabi, ya, qulu kalimatan wahidah, katakanlah satu. Ya. Qulu kalimatan wahidah. Itu kata Nabi. Tu'tunaha ya yakhdhu lakumul Arab wa yu'ti lakumul jizyah al-ajam, kata Rasulullah. Kamu katakan satu kata itu, jika kamu katakan itu, maka semua bangsa Arab akan tunduk kepada kamu, dan semua orang non-Arab akan membayar jizyah kepada kamu. Jizyah di sini itu bukan pajak ya. Jadi kalau diterjemahkan pajak tidak tepat. Jizyah itu jizyah, beda dengan pajak. Ya. Nah itu kata-kata yang disampaikan Rasulullah kepada mereka. Ya, kata-kata yang disampaikan Rasulullah kepada mereka. Nah, di situ disebutkan, ya, satu kata itu apa? Orang Quraisy yang tercengang mendengar itu, mereka langsung mengatakan satu kata saja, kata mereka. Ya. Rasulullah mengatakan, iya, satu kata saja. Kemudian mereka mengatakan, jangankan satu kata, 10 kata pun boleh. Demi ayahmu, kalimat apakah itu? Lalu kemudian Abu Thalib itu bertanya, kalimat apakah itu, wahai keponakanku? Kok cuma satu kata, hebat amat. Satu kata bisa membuat bangsa Arab semua tunduk, ya, dan orang-orang non-Arab akan berjizyah. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, qulu la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah. Rupanya
La ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu kata-kata yang luar biasa. Dan ini yang kemudian dibuktikan Nabi kan? Ini yang kemudian dibuktikan Nabi. Jadi satu kata ini dalam riwayat yang lain disebutkan kata itu diucapkan Nabi pada saat di atas Bukit Ajiyah. Ya, qulu la ilaha illallah itu satu kata. Ketika Rasulullah baru mengawali dakwah. Ya, ada mengatakan seperti itu. Bukit Ajiyah itu kalau Bapak umroh ya, itu nanti di daerah hotel apa namanya? Di daerah Sofa itu, ya daerah Sofa, nah itu ada hotel di situ itu kan di bawah jam itu ya, jam-jam macam-macam itu di belakang itu kan ada bukit naik sedikit. Nah, di situ daerah Ajiyat itu, di daerah situ. Ya, jadi Rasulullah SAW menyampaikan itu. Ada mengatakan di bukit Ajiyat itu Rasulullah menyampaikan kata. Sehingga kemudian mereka pada waktu itu bertanya kalau cuma satu kata saja, ya istilahnya gitu. Jangankan satu kata, 10 kata kalau seperti itu kan mereka tertarik karena mereka ya namanya manusia itu kan punya gharizatul baqa ya, apa namanya naluri survival instinct. Jadi mereka ingin menunjukkan eksistensinya bahkan menguasai orang lain begitu dibilang kalau kalian mau satu kata ini kalian akan bisa menguasai seluruh bangsa Arab. Ya kan tabiat manusia kan begitu. Bahkan orang non-Arab pun akan tunduk kepada kalian. Akan berjiz yang mereka. Makanya kemudian mereka penasaran apa itu. Begitu dikatakan la ilaha illallah, ya mereka justru mengatakan orang Quraisy tadi itu begitu mendengar la ilaha illallah mereka langsung bangkit ya dengan marah seraya mengibas-ibaskan pakaian mereka. Dalam riwayat yang lain disebutkan mereka kemudian tepuk tangan begini. Ya, nah itu. Di riwayat berikutnya nanti disebutkan begitu. Lalu kemudian mereka mengatakan ya, aja alal aliyah ilahan wahida. Ini dikutip dalam Al-Qur'an ya, kata-kata mereka. Aja alal aliyah ilahan wahida, inna hadzal syai'un ujab. Apakah dia akan menjadikan banyak Tuhan itu menjadi satu Tuhan saja? Kan mereka sudah biasa menyembah banyak Tuhan. Meskipun mereka itu nggak ngerti Tuhan-Tuhan itu. Jadi mereka, apakah dia ingin menjadikan banyak Tuhan menjadi satu Tuhan? Inna hadzal syai'un ujab. Ini sesuatu yang aneh. Ya kan, sesuatu yang aneh. Padahal Al-Qur'an menjawab itu. Bayangkan ya Pak ya, Bapak Ibu sekalian ya. Kita itu kan misalnya membayangkan kayak orang Hindu atau orang Kristen, kan mereka mengatakan Tuhan mereka itu banyak. Asumsi mereka begini, orang Hindu itu kan ada apa dewa ya, ada dewa. Jadi ada yang menciptakan, ada yang merusak, ada yang memelihara gitu ya. Itu kan ada Tuhan itu yang jadi ada jobnya masing-masing gitu. Jobnya ciptakan saja, jobnya ngerusak saja, jobnya melihara saja. Ya kan? Nah, ini logika mereka, makanya kan kemudian Tuhan itu tangannya banyak, ada yang ya kan begitu ya. Nah, itu imajinasi mereka itu. Ya kan imajinasi mereka. Nah, itu dibantah di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatakan apa? Lau kana fihi ma'aliyatun illallah lafasad. Andai kata di langit dan di bumi itu ada Tuhan selain Allah, berarti kan Tuhannya itu double. Enggak usah banyak, double saja. Ya, di langit dan di bumi ada Tuhan. Di langit ada Tuhan sendiri, di bumi ada Tuhan sendiri. Terus Tuhan bumi dan langit itu gegeran. Ya kan? Yang langit pengennya hujan, yang bumi pengennya enggak hujan. Apa kira-kira yang terjadi? Maka kata Allah, la fasadata, pasti langit dan bumi ini hancur. Kenapa? Karena Tuhannya perang. Ya kan? Tuhannya enggak akur. Gitu. Itu kalau Tuhan lebih dari satu, logikanya sederhana saja. Ya kan? Tuhannya enggak akur. Apalagi kalau Tuhannya lebih dari dua. Kayak orang Hindu itu, bayangkan Tuhannya lebih dari dua. Ya kan Tuhan banyak itu. Tapi logika mereka, ya untuk ngurus dunia ini nggak cukup Tuhan satu. Ya kan kalau Tuhannya itu kan, bayangan mereka kan Tuhan yang lemah. Ya, makanya kan begitu. Nah makanya kemudian nanti ayat itu turun kan menjelaskan bagaimana kuasa Allah ketika menceritakan tentang penciptaan langit dan bumi. Terus langit itu diberi titah sendiri, bumi diberi titah sendiri. Nah itu nanti menjawab. Selama ini kan orang itu mengatakan kalau terjadi gempa bumi itu nggak ada hubungannya itu sama Allah tuh, itu hukum alam saja. Ya, seolah-olah kalau misalnya ada badai di langit, ada topan, ada apa itu nggak ada hubungannya itu sama Allah, itu cuma soal cuaca saja itu. Ya kan, kemudian ahli
apa namanya BMKG macam-macam nanti bicara. Ini orang-orang yang ngomong ini nggak punya iman, ya kan? Nah, jadi kalau kita baca nanti ayat berikutnya itu kan memberi jawaban itu. Ini bukan ayat sains tapi ayat akidah sebenarnya. Nah, cuma ayat itu menjelaskan fenomena alam, tapi ujungnya itu sebenarnya akidah. Supaya kita yakin bahwa langit itu dia katakanlah misalnya ketika halilintar, ketika ada petir itu menjalankan titahnya Allah. Ketika bumi itu terbelah, ketika bumi itu goncang, ketika gunung itu meletus itu menjalankan titahnya Allah sebenarnya. Kalau kita pakai ayat tadi itu menjalankan titahnya Allah. Termasuk kenapa kok misalnya ini kan sekarang lagi heboh nih isu mau kiamat kan menurut ramalan Joyoboyo. Ya kan? Ramalan Joyoboyo kan mau kiamat tuh 2022 itu. Ya kan setelah Gunung Semeru, nanti Gunung Kelot sudah mulai itu satu-satu. Kemudian tanah Jawa itu nanti terbelah menjadi dua. Ya kan? Kalau menurut ramalan Joyoboyo. Itu pakai logika hukum alam bisa saja, pakai logika geologi itu bisa saja karena yang namanya gunung meletus itu nanti terkait dengan bergesernya lempengan dan itu kan kalau pakai sains. Tapi pertanyaannya di balik semua itu siapa yang punya titah? Siapa yang menciptakan, siapa yang mengendalikan? Timernya itu kan ada timernya itu kapan meletus, kapan muntah, kapan ini. Ya kan? Jadi kita nggak bisa hanya dengan menggunakan logika hukum alam, makanya ayat tadi memberikan jawaban. Nah kalau orang kafir itu berpikirnya begitu, nggak ada hubungannya semuanya itu dengan Allah. Padahal kalau dalam pandangan hukum Islam, itu semuanya makhluknya Allah. Nah itulah bedanya orang Islam dengan orang kafir. Dari orang Islam itu ada namanya an-nafiyah ruhiyah. An-nafiyah ruhiyah itu aspek kerohanian, di mana mengembalikan semua ya yang tampak itu sebagai makhluk ciptaan Allah, sehingga di situ nanti ada ketentuan Allah, ada tadi itu titah Allah yang berlaku untuk semuanya itu begitu kalau orang Islam. Tapi kalau orang kafir ya dia nggak akan menghubungkan itu. Nanti ada yang menghubungkan itu ya dianggap wah ini apa namanya takhayul khurafat lama ya akhirnya begitu. Nah jadi kembali ke ayat tadi aja alal alihah ilaha wahida inna hadzal syai'un ujab. Ya. Nah, di dalam ayat ini itu disebutkan ya. Kemudian di ayat berikutnya itu Allah sampai menurunkan ya surat ayat 8 itu balamma yadzuqul adab dan sebenarnya mereka belum merasakan adab. Nah, dalam riwayat Imam Ahmad, An-Nasai, Ibnu Abi Hatim, kemudian Ibnu Jarir dalam tafsirnya masing-masing juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang dinilainya sebagai hadis hasan, demikian juga dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, ini juga diriwayatkan Ibnu Sa'd dari Ibnu Abbas seperti yang dituturkan oleh Al-Bidayah ya, dalam Al-Bidayah wa Nihayah itu kitab Ibnu Katsir. Nah, jadi orang Quraisy itu menemui Abu Thalib dan berbicara kepadanya, mereka para pembesar kaum ya, ini yang tadi saya sebutkan, orang-orang kemudian mengikuti Abu Jahal pada waktu itu di rumahnya Abu Thalib itu bukan hanya Abu Jahal, di situ ada Utbah bin Rabi'ah, ada Syaibah bin Rabi'ah, kemudian di situ disebutkan Abu Jahal bin Hisham atau Amr bin Hisham nama sebenarnya, Umayyah bin Khalaf, Abu Sufyan bin Harb. Ya, Abu Sufyan ketika itu belum masuk Islam. Ya, termasuk beberapa yang lain. Nah, kata mereka, Abu Thalib, kedudukanmu di antara kami sudah kau ketahui. Kini telah terjadi apa yang kau lihat dan kami telah memperingatkanmu. Maksudnya ini mereka ingin mengatakan pada Abu Thalib ini gara-gara kamu. Selama ini kamu nggak bisa tegas kepada keponakan kamu. Gara-gara ya kan kami sudah ingatkan berkali-kali, tapi kamu tetap melindungi keponakan. Nah, kan maunya itu ya Abu Thalib bersikap tegas ya kepada keponakan. Engkau juga paham apa yang berlangsung di antara kami dengan keponakanmu itu. Coba panggillah dia. Nah, ini riwayat awal ya sebelum Rasulullah SAW. Nah, kemudian riwayat ini tadi sama ya seperti yang sudah disebutkan tadi, intinya bahwa satu kata itu adalah la ilaha illallah yang ditawarkan oleh Nabi dan mereka tolak. Ya, la ilaha illallah itu mereka tolak. Nah, yang menarik Bapak Ibu ya sekalian, kemudian Rasulullah SAW membuktikan kata-katanya. Jadi ketika mereka tidak mau menerima la ilaha illallah, lalu kemudian Rasulullah yakini itu, lalu kemudian Rasulullah bahkan diusir dari Mekah, lalu kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah, dan penduduk Madinah yang kemudian akhirnya mereka menerima la ilaha illallah itu, mereka menjadi Islam ya. Seluruh Madinah itu menjadi Islam, lalu kemudian Madinah menjadi pusat pemerintahan Islam, dan kemudian akhirnya yang terjadi apa? Dalam waktu
8 tahun memang terbukti ya, Quraisy yang dulunya menentang akhirnya takluk ya di di bawah orang-orang atau suku yang dulu tidak bisa mengalahkan mereka. Tapi dengan la ilaha illallah akhirnya orang Quraisy pun takluk. Ya kan, itu kan bukti ya. Lalu setelah takluknya orang Quraisy pada tahun ke-8 dengan Fathu Mekah itu, tahun ke-9 seluruh jazirah Arab ya, ada kurang lebih 72 suku dan kabilah itu datang menghadap Rasulullah. Maka tahun ke-9 Nabi itu nggak bisa ibadah haji. Ya, hajinya kemudian dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq tahun ke-9 itu. Kemudian setelah itu turun surat At-Taubah. Pada saat turun surat At-Taubah itu Allah sudah memaklumkan tidak boleh lagi ada toleransi kepada kesyirikan. Maka sejak saat itu seluruh berhala itu dibersihkan dari Jazirah Arab. Seluruh berhala dibersihkan dari Jazirah Arab. Maka surat At-Taubah itu tidak dimulai dengan bismillah. Ya. Itu permakluman dari Allah, tidak ada negosiasi lagi, tidak ada toleransi lagi. Ya, di situ dimulai dengan kalimat bara'atun minallahi wa rasulih. Jadi ibaratnya hari ini itu sudah bara'ah. Bara'ah itu artinya sudah bebas, sudah lepas, sudah tidak ada lagi toleransi ya dari Allah dan Rasul. Itu yang terjadi pada saat turun surat At-Taubah. Ya, dan memang betul tahun ke-9 itu seluruh suku dan kabilah Jazirah Arab itu akhirnya betul-betul tunduk kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah itu baru haji tahun ke-10. Jadi perlu dicatat Rasulullah itu hajinya cuma sekali tapi umrohnya 4 kali ya. Jadi Rasulullah itu haji sekali seumur hidup, yaitu haji wada, umrohnya itu 4 kali. Nah, jadi umroh pertama itu umroh Hudaybiyah, umroh kedua umroh qadha, umroh ketiga itu umroh pada saat penaklukan kota Mekah setelah dari Hunain itu. Ya, kemudian yang keempat itu umrah pada saat haji wada. Itu 4 kali, hajinya cuma sekali. Yaitu Rasulullah. Ya. Ini juga menjadi catatan. Nah, jadi memang akhirnya terbukti Rasulullah membuktikan itu bersama para sahabat, kata-kata itu satu kata yang betul-betul akhirnya menjadikan semua bangsa Arab tunduk dan orang-orang non-Arab ya, itu membayar jizyah kepada negara Islam pada waktu itu yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi ini gambarannya ya terkait dengan apa yang tadi sudah kita baca. Kemudian di akhir ini di akhir kalimat tadi itu Abu Thalib kemudian berkata kepada Rasulullah, demi Allah keponakanku, kulihat engkau telah meminta kepada mereka sesuatu melampaui batas, kata. Rasulullah benar-benar mengharapkan keislaman Abu Thalib sehingga beliau mengatakan, wahai paman, sekarang ucapkanlah kalimat itu, maksudnya la ilaha illallah tadi. Ya. Ucapkan kalimat itu supaya aku bisa memohonkan syafaat untuk paman pada hari kiamat. Itu kata-kata Nabi. Kan tadi meminta kepada orang Quraisy tapi mereka nggak mau kan. Hanya kemudian karena Rasulullah tidak bergeming tadi itu, akhirnya mereka bubar. Ya kan? Lalu kemudian Rasulullah mengajukan itu karena Abu Thalib ini dalam kondisi sudah istilahnya dalam kondisi sudah sakit parah, ya. Rasulullah itu berharap sekali. Nah, ketika melihat kesungguhan Rasulullah, Abu Thalib berkata, wahai keponakanku, demi Allah, andai bukan karena khawatir engkau dan keluarga ayahmu dicaci maki peninggalku, dan orang Quraisy mengira aku mengucapkan kalimat ini karena takut mati, pastilah sudah kuucapkan. Aku tidak akan mengucapkannya kecuali untuk menyenangkan. Ya. Nah, jadi itu yang disampaikan oleh Abu Thalib. Jadi Abu Thalib itu juga punya gharizatul baqa juga. Ya kan, gharizatul baqa juga. Jadi itu pertarungan ya di dalam diri kita. Kita itu kadang-kadang sudah tahu ini hak, tapi kita tidak mau diberitahu itu hak itu karena punya gharizatul baqa. Ya kan? Nah, kita ingin memperhatikan diri kita. Nanti gimana di mata dia, gimana di mata temannya, gimana di mata kaumnya, gimana gitu. Itu gharizatul baqa. Makanya penting itu. Itu tadi kan. Ini kan soal hidayah. Jadi kalau sudah begitu kan susah. Ya kan? Soal hidayah. Nah, jadi Allah yang memberi tapi ada jalannya. Nah, orang tadi itu sudah tahu jalannya tapi nggak mau, ya sudah. Nah, Rasulullah itu pengen sekali. Harapannya pamannya masuk Islam, tapi yang terjadi kemudian nggak bisa. Ya akhirnya tidak terjadi. Ya. Nah, jadi akhirnya tidak terjadi dan itu tadi Rasulullah sedih ketika pamannya meninggal ya.
Ketika pamannya meninggal, Rasulullah sedih sampai kemudian Allah menegur tadi itu dengan mengatakan fa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Nah, di dalam riwayat yang lain itu disebutkan orang-orang kafir tadi yang sudah berkumpul di rumah Abu Thalib tadi, mereka juga nggak berhenti sampai di situ. Mereka terus mencari cara bagaimana cara supaya kemudian mereka berhasil ya mematahkan apa yang disampaikan oleh Nabi tadi. Nah, tujuannya sama seperti kalau kita lihat dari ini, tujuannya disampaikan kepada Rasulullah itu apa? Ya, di situ kan disebutkan ya memecah belah kaumnya. Ya kan sama seperti sekarang kan narasinya begitu. Jadi narasi intoleran, narasi apa namanya anti kebinekaan itu narasi yang sama yang disampaikan oleh orang Quraisy kepada Nabi. Itu persis cuma beda kalimat aja. Ya kan? Tapi narasinya sama. Islam itu sejak dulu dituduh intoleran, dituduh anti kebinekaan, dituduh gitu. Ya kan? Nah, itu yang terjadi. Nah, makanya ini dijawab semua oleh Allah, ya, dijawab oleh Allah. Ya. Termasuk Rasulullah itu dibilang tukang sihir macam-macam itu. Itu enggak, akhirnya kan juga enggak terbukti dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, yang menarik tadi itu apa yang disampaikan oleh Allah di dalam apa yang dibacakan Rasulullah dalam surat Fussilat itu, ya kan? Nah, di situ disebutkan Hamim. Nah, jadi Allah itu memulai dengan huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah itu apa? Bapak. Jadi huruf muqatta'ah itu adalah huruf-huruf yang apa? Huruf-huruf yang terpotong, ya. Jadi huruf-huruf yang terpotong. Nah, itu. Jadi huruf-huruf yang terpotong itu maksudnya ya di situ bukan hanya kan orang Arab itu tahu huruf hijaiyah. Ya kalau ditanya, mereka tahu nggak huruf hijaiyah? Tahu. H itu huruf hijaiyah, mim itu huruf hijaiyah. Tapi ketika hak dan mim itu dijadikan satu dalam satu kata, itu mereka nggak pernah bayangkan. Jadi mereka itu nggak pernah membayangkan kalau apa namanya jadi rangkaian seperti itu gitu. Ya, jadi mereka tidak pernah membayangkan jadi rangkaian begitu. Makanya ini termasuk bagian dari mukjizat Al-Quran. Alif Lam Mim itu mukjizat Al-Quran. Ha Mim Yasin itu mukjizat Al-Quran. Jadi huruf yang mereka dengar dan kata-kata itu belum pernah mereka dengarkan, tapi huruf-hurufnya itu mereka dengar. Jadi mereka itu akhirnya kalau bahasanya Syekh Ali As-Sobuni dalam tafsir Safatul Tafasir itu adalah bentuk kemukjizatan ya yang Allah turunkan kepada Al-Quran untuk memikat hati. Jadi orang itu ketika mendengarkan itu langsung mereka terpikat. Karena mereka akhirnya kemudian penasaran kan. Mereka itu penasaran. Gitu. Jadi penasaran ini apa gitu. Ya kan mereka nggak pernah dengar itu tiba-tiba. Nah, jadi nggak begitu. Nah, di sini disebutkan tanzilun minir rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu. Jadi Al-Qur'an itu tanzilun minir rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu. Kitab yang fussilat ayatu yang ayatnya telah jelaskan, dirinci, didetailkan Qur'anan Arabian, ya Quran sebagai bacaan Arabian yang berbahasa Arab liqaumin ya'qilun, liqaumi ya'lamun, untuk kaum yang ya'lamun, kaum yang mereka mengetahui, mereka paham. Al-Qur'an itu Masya Allah ya, kalau kita belajar, makanya nanti saya sarankan ya, pertama bacaannya terus diperbaiki ya, supaya kita asik membaca. Yang kedua, setelah asik membaca Al-Quran, belajar bahasa Arab. Ya, supaya menikmati. Jadi kalau kita sudah bisa bahasa Arab, Masya Allah. Apalagi kalau sudah belajar balaghahnya, ya, Masya Allah. Ya. Nah, jadi belajar balaghahnya, Masya Allah. Ya. Nah, jadi ini luar biasa. Nanti di situ kita akan bisa merasakan, Pak. Ya, nikmatnya kita ngaji. Ya, jadi kalau ya ini yang pengalaman yang saya rasakan. Jadi kalau kita kadang-kadang dengar ya, kita lagi ada masalah gitu ya, dengar tartil terus kita ngerti maknanya itu langsung klok gitu. Ya. Atau kita kalau nggak lagi tartil kita baca sendiri gitu, pas ayat-ayat tertentu yang kita itu bisa klok. Ya, itu berarti kita sudah ada rasa, ada dzauq di dalam hati.
Nah, kalau kita sudah merasakan itu, Masya Allah, nikmat. Nah, di situ nanti ketika kita jadi makmum, kita jadi imam itu bisa menangis pada saat kita sholat. Ya, itu ada keasikan tersendiri. Apalagi kalau misalnya kita sedang sholat malam, ya kan, sholat malam, terus kemudian kita membaca ayat-ayat yang apa namanya kita bisa rasapi maknanya pas sesuai dengan apa yang kita rasakan, Masya Allah. Ya, jadi kita akan merasakan laddah. Ya, Al-Quran itu jamuan yang Allah berikan. Jadi Al-Quran itu jamuan yang Allah berikan pada kita. Jadi bodoh sekali ketika kita mendapatkan jamuan itu kita nggak santap. Ya, makanya kalau kita sudah bisa merasakan santapan, ya. Nah, kalau di Ma'had itu kan kita bukan hanya santri yang kita ajari, wali santri itu kita siapkan, ya, ada makroah Ma'had Syariful Haramain, itu khusus untuk wali santri. Ya, itu program khusus untuk wali santri. Jadi supaya wali santri itu juga belajar apa namanya membaca Al-Quran yang benar dan kemudian menikmati, nanti bisa menikmati. Ketika membaca Al-Quran bisa menikmati. Nah, ini penting. Jadi supaya level kita itu naik. Nah, jadi ini hal-hal yang penting untuk kita apa namanya pelajari. Nah, jadi itu ya. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Allah basyira wa nadhira fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Jadi Al-Qur'an itu memberikan basyira wa nadhira, kabar gembira, memberi peringatan. Tetapi apa fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Kebanyakan mereka itu menolak, enggak mau. Al-Qur'an itu kurang apa coba? Ya, Al-Qur'an itu kurang apa coba? Betapa indahnya Al-Qur'an. Ya. Bahkan ketika Al-Qur'an itu katakanlah tadi itu ya misalnya mengoreksi, membantah, meluruskan kesalahan-kesalahan orang kafir ketika mereka menyembah selain Allah itu. Di situ Allah itu mengatakan dengan bahasa yang indah. Tadi itu pakai logika yang Masya Allah. Lau kana fi ma'aliyatin ilallah. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan wala in sa'altum man khalaqas samawati wal arda la yaqulun Allah. Kalau seandainya kamu Muhammad tanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan mengatakan Allah. Loh, kenapa kok mereka mengatakan Allah padahal yang mereka sembah Lata dan Uzza? Karena mereka itu tahu Lata dan Uzza tidak akan mungkin menciptakan langit dan bumi. Loh, kenapa kok mereka tidak menyembah Allah yang mereka katakan sebagai pencipta langit dan bumi? Kenapa mereka menyembah Lata dan Uzza? Ini inkonsistensi yang dibantah di dalam Al-Qur'an. Ya kan? Sama seperti tadi. Nah, jadi Al-Qur'an itu membangun nalar, membangun logika yang begitu kuat. Makanya disebutkan tadi basyira wa nadhira fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Jadi Al-Qur'an itu memberikan kabar gembira, memberikan peringatan, tapi kebanyakan mereka itu ya fa'arada aktsaruhum. Mereka itu fahum la yasma'un. Kemudian mereka mengatakan wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adanina wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana 'amilun. Jadi Al-Quran ya Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya muliakan. Jadi Al-Quran itu begitu hebatnya ya. Jadi dialog-dialog itu disebutkan di situ ya. Jadi dialog-dialog tadi disebutkan oleh Allah di dalam ayat tadi itu. Ya di situ dikatakan wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una. Jadi mereka mengatakan qulubuna fi akinnah kata mereka. Ya. Jadi hati kami, kata mereka itu, ya hati kami itu sudah tertutup. Mereka sendiri mengatakan dari apa yang kau seru kepada kami, ya kepadanya. Jadi mereka itu sudah mengatakan begitu. Artinya ketika mereka diberi peringatan oleh Allah, mereka itu mental terus itu bukan karena Allah yang memberi daya, mereka sendiri. Makanya tadi di awal disebutkan faminhum syaqiyyun wa sa'id. Kemudian di situ disebutkan jadi qalu qulubuna fi akinatin mimma tad'una ilaihi wa fi adanina waqt, dan di telinga kami ya, sudah tersumbat. Dan memang itu ada riwayat ya, ada kisah bagaimana Abu Sufyan pada waktu itu, Abu Sufyan sama Muawiyah itu waktu masih kecil. Dia kan dinaikkan tunggangan. Lalu Rasulullah dapat surat Al-Fatah itu sampaikan kepada mereka. Mereka itu menutup telinganya itu. Orang-orang kafir itu begitu karena mereka sudah tahu
apa yang disampaikan Nabi itu bisa menghipnotis itu, maka mereka tutup telinganya itu dengan sumbatan-sumbatan. Termasuk ketika Tufail bin Amr ad-Dawsi itu datang dari Yaman itu ke Mekah itu. Karena Tufail bin Amr ad-Dawsi ini adalah orang yang hebat bahasanya, sastranya. Jadi beliau itu orang yang sangat cerdas, sehingga ketika mendengarkan itu dikhawatirkan oleh orang Quraisy ini, wah ini bisa terpengaruh orang ini, gawat. Maka dia katakan, kalau kamu ketemu Muhammad, telingamu harus kamu sumbat. Ya, disumbat sama dia. Tapi Allah Subhanahu wa taala membuka sumbatan itu sehingga suara yang dibacakan Rasulullah SAW sampai. Ya. Dan itu bedanya Tufail bin Amr ad-Dawsi dengan Abu Sufyan. Jadi pada saat Al-Qur'an itu dibacakan kepada Tufail bin Amr ad-Dawsi tadi itu sampai ke telinganya, dan kemudian dia akhirnya merenungkan bahwa ini benar-benar bukan kata-kata manusia. Tapi Abu Sufyan yang ketika itu sudah juga diperdengarkan oleh Allah bacaan Rasulullah ke telinganya, tetap aja dia nggak berubah. Baru kemudian Abu Sufyan itu masuk Islam menjelang penaklukan kota pada saat malam. Ini nanti bedanya Abu Sufyan dengan namanya Tufail bin Amr ad-Dawsi. Nah, Tufail ini kemudian balik ke kaumnya, ya, kemudian menjadi pengemban dakwah di sana. Ya. Itu yang dilakukan oleh Tufail. Kemudian di situ disebutkan oleh Allah, ya, menceritakan bagaimana mereka, ya, wa fi adanihim makru wa min bainina wa bainika hijab. Jadi antara kami, ya, dengan kamu itu ada hijab. Ya, fa'mal innana amilun, ya, sesungguhnya kami akan melakukan sesuatu, ya, sesuai kehendak kami, gitu. Ya. Jadi ngapain ngurusi kami? Kemudian Rasulullah diperintahkan Allah, kul, katakanlah Muhammad, innama ana basyarun, aku ini manusia seperti kamu. Yuha ilayya. Nah, bedanya aku diberi wahyu. Annama ilahukum ilahun wahid. Tuhan kamu itu hanya satu. Fastaqimu ilaihi. Nah, ini perintahnya. Fastaqimu ilaihi. Maka tetaplah kamu beribadah kepadanya. Wastaghfiruhu, dan mohonlah ampunan kepadanya. Wa wailun lil musyrikin, dan celakalah orang-orang musyrik. Nah, kemudian saya potong saja, ya. Di situ tadi yang saya ingin ceritakan bagaimana di ayat, ya, di ayat tadi disebutkan ketika Allah menceritakan langit tadi, sumastawa ilas sama'i wa yatukhon. Lalu kemudian Allah itu, ya, dia menuju ke langit, dan langit itu ketika itu belum jadi, langit itu baru dalam bentuk dukhon, dalam bentuk asap. Ya. Lalu wa yatukhon, faqala laha, Allah kemudian berfirman kepada langit, walil ardi, dan kepada bumi, ihtiya, datanglah tau'an, dengan sukarela, au karhan, atau dengan tidak suka. Qalata, kemudian keduanya berkata, ataina ta'i. Ini cerita Allah. Jadi Allah itu menggambarkan langit dan bumi saja. Itu ketika Allah panggil, maka Allah ketika memanggil, datanglah kalian dengan sukarela atau terpaksa. Langit dan bumi itu mengatakan, kami datang menghadap padamu dengan sukarela, ya. Nah, ayat ini juga tadi menceritakan kepada kita sebenarnya tentang apa? Ketundukan langit dan bumi. Nah, kemudian di situ disebutkan faqadahun nasab as-samawat, dan Allah kemudian memutuskan langit itu menjadi 7 fi yaumaini, dalam 2 hari. Jadi langit menjadi 7 lapis diciptakan Allah dalam 2 hari. Wa hafi kulli sama'in amroha, kemudian Allah mewahyukan, nah di sini Allah memberikan titah, ya, mewahyukan kepada apa? Kepada siapa? Kepada langit, ya, dengan titahnya wa zayyana as-sama'ad dunya bimasabiha wa hifdha. Ya, kemudian Allah di situ hiasi langit itu, ya, dunya bimasabih, ya, dengan lampu-lampu, ya, wa hifdha, dan penjagaan. Jadi kalau langit itu tidak runtuh, itu kan Allah yang jaga, gitu loh. Kalau langit itu seperti itu, ya, itu Allah yang jaga. Nah, itu kan kadang-kadang kita itu tadi dengan menggunakan kacamata sains, dengan menggunakan kacamata. Jadi kita itu merasa seolah. Nah, ayat seperti ini itu diceritakan oleh Nabi kepada mereka supaya mereka itu mikir. Ya, karena mereka kan melihat langit, mereka melihat bumi. Dan ini catatan menariknya, di Timur Tengah itu kan nggak pernah, Pak, gempa bumi. Ya kan, nggak pernah gempa bumi, padahal banyak gunung loh di sana. Ya, di zaman Nabi, ya, di zaman Nabi itu nggak pernah terjadi, Pak. Baru gempa bumi itu terjadi pada zaman Umar. Itu pun Umar saking takutnya ketika itu, sampai kemudian beliau itu keluar,
Ya, keluar di Masjid Nabawi kemudian mengetukkan tongkatnya itu ke bumi. Sampai Umar mengatakan, dosa apa yang sudah kalian lakukan itu sehingga Allah murka, sehingga bumi bergoncang. Sampai begitu. Karena Umar paham ayat ini. Bumi dan langit itu semuanya mengikuti titahnya Allah. Gitu. Bumi dan langit itu semuanya mengikuti titahnya Allah. Nah ini yang tadi saya katakan. Jadi kita itu kadang-kadang karena menggunakan sains ya, terus lupa atau bahkan kemudian mengingkari ya fenomena-fenomena tadi itu sebagai kuasa Allah. Seolah-olah itu fenomena. Maka kemudian disebutkan di sini fa'ina aradu fakul andartukum sa'iqatan misla sa'iqati adin. Ingat kata Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah aku telah memperingatkan kamu akan bencana petir seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud. Bagi Allah itu gampang. Makanya saya ketika ada misalnya hujan atau petir atau apa itu ada doa Rasulullah ya. Doa Rasulullah yang menurut saya itu paling pas. Karena ada banyak doa lain tapi ada doa yang sangat pas. Jadi begini doanya itu Allahumma la tuhlikna bi adzabika wa la taqtulna bi ghadabika wa afina qabla dzalika. Jadi doa itu bunyinya Allahumma la taqtulna bi adzabika ya wa la tu'adzibna bi Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tu'adzibna bi adzabika. Jadi ya Allah jangan kau bunuh kami dengan kemurkaan, jangan kau adab kami ya dengan adab. Nah, jadi doa itu terkait dengan apa? Terkait dengan petir, terkait dengan hujan. Kalau misalnya ada hujan angin macam-macam tadi itu. Nah, itu nyambung sama ayat tadi surat Fussilat tadi itu. Ayat 10 11 tadi itu. Ya, ayat 12 13 ya maaf. Tadi itu. Nah, jadi karena memang mereka itu mendapatkan titah dari Allah. Jadi kalau Allah murka, jadi makanya begini, Pak. Masih ingat nggak kasus waktu akhir tahun ya bulan Desember atau apa yang waktu itu bukan di Lombok yang ada setelah di daerah mana sih yang ada perayaan sesajen itu kemudian setelah itu ada apa istilahnya itu buminya itu terus langsung itu ya di daerah di Sulawesi itu di daerah mana? Daerah Palu kalau nggak salah. Palu ya, daerah Palu ya benar-benar daerah Palu mengalami ekuifaksi buminya itu mengalami ekuifaksi apa namanya ya kan. Nah terus setelah itu kan viral videonya Syekh Ali, masih ingat ya Syekh Ali Jabir waktu itu ada hadis qudsi memang. Ya. Jadi lautan itu Pak, ya, itu setiap hari itu murka. Artinya begini, laut itu ketika dia tenang, ketika dia tsunami dan sebagainya, itu kan kalau kita kembali ke ayat tadi, itu kan mengikuti titahnya Allah. Nah, ketika laut itu dia tidak murka atau bisa ditahan murkanya, itu karena Allah menahan. Ya, malaikat yang menunggu tadi itu murka sebenarnya ketika melihat kelakuan manusia itu, tapi Allah menahan murkanya. Ya kan, Allah menahan murkanya. Nah, tapi ketika mereka sudah kurang ajar, mereka sudah sampai pada batas yang tidak bisa toleran lagi karena mereka sudah syirik, sudah menyekutukan Allah, sudah keterlaluan, maka di situ tidak ada lagi alasan bagi Allah untuk menahan murkanya. Nah, itulah yang kemudian terjadi. Ya, ekuifaksi tadi, gelombang laut, kemudian ekuifaksi terjadi, tsunami, sampai kemudian habis seperti itu. Belum lagi kemarin Semeru, macam-macam. Itu semua, kalau kita kembali ke ayat tadi, itu bagian dari kekuasaan Allah. Karena langit dan bumi itu ikut titahnya Allah. Itu langit dan bumi itu ikut titahnya. Nah, jadi ini yang harus kita paham. Nah, oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, jadi itu ya yang bisa kita pelajari ya dari penjelasan di dalam surah ini ya. Nah, tapi meskipun ayatnya itu begitu dahsyat seperti tadi peringatannya, tetap saja kalau memang mereka itu ngeyel kepala batu ya nggak akan bisa. Nah, itu yang terjadi. Maka di situ disebutkan setelah selesai Rasulullah menyampaikan ayat tadi sampai ayat 13 itu, Utbah kemudian menukas, cukup ya Muhammad.
apakah engkau tidak punya syair yang lain lagi? Kata Utbah itu, kata Nabi tidak. Ya. Lalu kemudian Utbah kembali kepada kaum Quraisy dan mereka bertanya, ya apa hasilnya yang kau bawa? Nah, jadi ini pelajaran penting ya yang kita bisa ambil. Nah, terkait dengan ayat tadi, surat Fussilat ayat 1 sampai 13 tadi sudah saya sampaikan ke awal. Ini bukan ayat saya. Ini bukan ayat saya. Karena Al-Quran itu bukan kitab saya. Tapi bahwa di situ ada pembahasan soal sains, iya. Ya, seperti tadi. Apa namanya, langit itu bergemerlapan cahayanya. Itu kan cerita tentang bintang dengan tata suryanya dan sebagainya. Tapi itu bukan ayat sains. Allah sebenarnya di sini ingin menunjukkan kepada mereka kuasa. Gitu. Semua itu dikembalikan pada Allah. Itu yang tadi saya katakan sebagai nakhiyah ruhiyah. Gitu. Kalau orang mukmin itu selalu begitu pikirannya. Itu nakhiyah ruhiyah. Ada kejadian apa? Hubungan. Makanya para ulama itu seperti Fudail bin Iyad itu Pak. Itu nasihatnya luar biasa. Makanya kalau saya ya nyun sewu ya. Jadi kalau mau membaca umroh itu saya selalu nasihatin mereka supaya sholat tasbih. Ya. Apa hubungannya sholat tasbih dengan sholat tasbih? Itu fadilahnya kalau kita lakukan setiap hari itu menghapus dosa-dosa kita yang lalu. Ya, menghapus dosa kita yang lalu. Nah, kalau kita ini dosanya dihapus oleh Allah, maka karena faktor kita dapat musibah, kita dapat kesulitan itu diantaranya karena maksiat. Ya, kalau kita merujuk pada ayat tadi itu masalahnya karena maksiat. Jadi ketika kita semakin dekat pada Allah, ya, insya Allah kita akan dijaga, dijauhkan dari musibah. Nah, jadi ini ya yang saya bisa sampaikan. Silakan yang mau menyampaikan pertanyaan atau yang lain, silakan. Monggo Pak Aden. Ya, baik. Alhamdulillah telah dijabarkan apa-apa saja yang tadi sudah dibaca. Insya Allah dibuka sekarang kesempatan untuk rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya. Seperti biasa bagi yang Ikhwan bisa langsung raise hand, nanti langsung open mic dan tentunya kamera. Dan bagi yang akhwat silahkan menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Izin, Ustaz. Ya, silakan Pak Ade. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi disampaikan di awal bahwa di wilayah untuk ilmu-ilmu hadis itu banyak ada di India, ada di Pakistan seperti itu. Nah, di sebagian teman-teman kita itu, mohon maaf, mempunyai pandangan, mempunyai keyakinan bahwa perihal hadis, perihal periwayatan itu ataupun juga agama Islam itu yang lebih mantap lah, lebih sahih itu adanya di Madinah. Nah, kemudian pertanyaan saya adalah sebetulnya seperti apa sih pandangan yang ada itu menurut keilmuan ataupun yang sebenarnya, karena ilmu itu kan menyebar, Ustaz. Jadi sumbernya yang sampai ke kita itu ada yang dari Tanah Haram, Mekah, Madinah, kemudian dari Mesir, kemudian sekarang juga dari daerah-daerah lain. Demikian, Ustaz. Ya, kalau bicara soal keilmuan tadi Pak ya, di bidang hadis, semua sebenarnya sekarang mereka kalau bisa kita katakan sumbernya itu ya merujuk ke ulama-ulama di India tadi. Ya, meskipun ya tentu itu bisa dikatakan kembali kepada masing-masing ya. Tapi pusat-pusat kajian hadis itu memang ada.
Misalnya kayak di Madinah juga ada, di Mesir juga ada, di Maroko juga ada. Ya. Dan ya ini kan masing-masing itu relatif, ilmu itu kan relatif. Ilmu itu relatif. Nah, tapi ulama-ulama yang mencintai ilmu itu memang mereka akan berkelana, di mana ada sumber ilmu mereka akan datang. Nah, India itu salah satunya yang istilahnya bisa mempertahankan. Itu bisa mempertahankan sehingga seperti yang tadi saya ceritakan, jadi kadang-kadang seperti ulama-ulama dari Suriah, dari Saudi sendiri, mereka datang untuk mencari, ya, apakah itu belajar tentang hadis atau riwayat atau apa itu di situ di India. Nah, tapi kemudian kajian itu kan berkembang. Di India berkembang, seperti yang tadi diceritakan, kayak di Maroko itu sekarang ada Syekh Al-Kamali misalnya, itu luar biasa, Masya Allah. Ya, kalau sekarang di Saudi sendiri itu ada yang sampai hafal lebih dari 1 juta hadis, itu ada. Nah, yang nggak gitu-gitu kan ya bisa tersebar. Kayak di Mauritania itu sangat terkenal dengan hafalan, itu juga luar biasa. Ya. Nah, hanya Mauritania ini kan madhabnya, jadi gini, Mauritania itu madhabnya madhab Maliki. Kalau India itu Hanafi, Saudi itu Hambali, ya. Kalau Mesir kecenderungannya Syafi'i. Jadi ini masing-masing punya apa namanya madhab fikih. Tapi kalau soal hadis kan, hadis itu kan tidak terkait dengan madhab. Hadis kan tidak terkait. Nah, gitu Pak. Jadi memang kalau bicara soal kajian, ya boleh dikatakan itu ada di mana-mana. Ya, soal keahlian itu relatif. Tapi kalau bicara soal gudangnya pusat kajian dan karya-karya yang dihasilkan sampai hari ini, India memang luar biasa. Karena tadi saya sebutkan, ya misalnya seperti yang tadi saya sebutkan itu, Alauddin Al-Hindi itu, yang nulis kitab Kanzul Mal itu besar sekali, berjilid-jilid. Ya. Itu seperti kalau kita lihat eranya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, di Al-Azhar itu sekarang sudah tidak ada lagi yang sekelas beliau. Al-Hadis. Ya, tidak ada lagi yang sekelas beliau. Nah, yang ulama hadis yang dari Maroko yang terkenal, ya, dan alhamdulillah saya punya sanad ilmu sampai ke beliau itu. Syekh Abdul Aziz, ya, Muhammad Abdul Aziz Al-Ghumari. Al-Ghumari itu terkenal juga sebagai hadis, ya, Al-Hafidh Al-Ghumari. Ya, murid beliau yang menjadi istilahnya itu khalifah fil ilminya itu, fil hadisnya itu adalah Dr. Siapa namanya, Mahmud Said Mamduh. Nah, itu alhamdulillah saya juga dapat sanad dari beliau. Nah, jadi ini di Mesir kalau beliau, tapi bergurunya dulu ke Mekah juga, ke Said Muhammad, ya, ke mana-mana beliau itu. Ya. Nah, kalau Al-Ghumari itu memang asli dari Maroko, karena orang-orang, jadi dari orang tuanya itu memang ahli-ahli hadis beliau. Ya, jadi beliau punya kitab, ya, di belakang saya itu ada kitab judulnya itu Al-Mawsu' Al-Ghumariyah. Itu Masya Allah, ya, pembahasannya luar biasa. Nah, jadi itu karya-karya ulama. Ya. Tapi beliau yang saya sebutkan tadi sebagian besar sudah tidak ada, ya, kecuali Syekh Mamdu itu masih sekarang, tapi sudah sepuh. Syekh Mabid itu juga masih ada di Mesir, ya, di Al-Azhar, yang sekarang ngampu kajian hadis di Al-Azhar, ya, beliau. Dan Masya Allah ilmunya luar biasa. Ya, saya dapat sanad dari beliau waktu Ramadan kemarin, kita ikut kajian menghatamkan satu kitab di Al-Azhar itu, Masya Allah. Ya, Syekh Al-Azhar itu pada kumpul semua membacakan kitab. Nah, beliau itu menyimak bacaan mereka. Ini yang bacakan bukan orang main-main, dokter. Ya, beliau hafal sekali, jadi kalau bacanya salah dikoreksi. Insya Allah. Ya, ini asik ya begitu kalau sama ulama-ulama. Ya. Gitu Pak Ade, ya. Syukran, paham. Syukran. Selanjutnya di kolom chat sudah ada pertanyaan dari Magai.
Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, dari mana kita bisa membedakan setiap cobaan yang terjadi kepada umatnya itu berupa cobaan, azab, atau sayangnya Allah pada kita? Ya, jazakallah Ustadz. Ya, pertama husnudzon aja. Kalau husnudzon kan semua ujian yang Allah berikan pada kita itu kan ya kita anggap sebagai bentuk kasih sayang Allah. Jadi kan pertama begini ya, apa yang Allah timpakan kepada kita itu bagian dari qada dan qadar. Karena kita nggak bisa memilih, ya toh? Misalnya gini, contohnya kita ini katakanlah pengen usaha itu benar-benar, terus misalnya ditipu sama teman kita. Apa yang menimpa kita ini kan sesuatu yang nggak kita inginkan, ya kan? Nah bagi kita itu bagian dari qada. Bagi teman kita ya itu pilihan. Tapi bagi kita menjadi korban itu qada. Sama seperti misalnya kita tiba-tiba jadi korban atau entah itu ulah teman kita atau misalnya tadi dapat musibah. Ya. Nah kalau kita berpikir itu bagian dari qada dan qadarnya Allah, pertama sikap kita bagaimana? Sikap kita itu yang penting ini baik dan buruk itu dari Allah. Maka sikap yang terbaik adalah ridho. Itu dulu yang penting. Ya. Nah, lalu kemudian proses berikutnya setelah kita ridho, kita harus husnudzon pada Allah. Kita berbaik sangka kepada Allah. Nah, berbaik sangka itu apa maksudnya? Ya yang pasti kita jangan menuduh Allah yang macam-macam. Ya, kita harus ikhlas, kita harus ridho, kita harus selalu positive thinking pada Allah. Apa yang Allah timpakan pada kita itu bagi Allah itu adalah keputusan terbaik, dan bagi kita ketika kita tunduk kepada maunya Allah, insya Allah. Tinggal proses berikutnya kita kemudian akhirnya belajar apa sih yang Allah maui dari kita itu sebenarnya. Itu yang kita ikuti. Itu cara kita untuk mengikuti maunya Allah tadi. Ya kan? Nah, tidak berarti kemudian kita tidak melakukan sesuatu ketika kita diuji dalam ujian seperti itu. Nah, kadang-kadang Allah itu ingin menarik kita dari persoalan tadi, dibawa ke sesuatu yang lebih baik. Ya, cuma kita nggak tahu, karena itu caranya Allah, kan Allah nggak pernah beritahu kita. Tapi kalau kita selalu berpositive thinking, husnudzon pada Allah, maka ya sudah, kita ikuti saja maunya Allah, kita ikut saja. Ya kan, kita nggak pernah protes. Pada satu titik ketika kita ikhlas, ketika kita ridha, di situ nanti kita akan menemukan sa'adah, kebahagiaan. Tanpa kemudian kita bertanya, ini apa namanya, kasih sayang Allah, ini adab atau ini apa, musibah atau apa. Kita nggak perlu tanya begitu lagi, sudah ada. Yang menimpa kita itu bagian dari qada dan qadar. Ya apakah itu nanti bagi kita musibah atau apa, itu urusannya Allah. Yang penting ya kita positive thinking pada Allah. Ya, apa yang Allah maui kita ikuti, sudah. Ya, lalu kemudian kita melakukan apa yang harus kita lakukan sebagai kewajiban kita sebagai manusia, sudah sama-sama. Itu cara kita merespon. Daripada kemudian kita menyesali. Ya, daripada kemudian kita akhirnya meratapi. Ya kan? Itu enggak akan pernah selesai. Maka keyakinan kita kepada qada dan qadar itulah yang sebenarnya menjadi penentu, Pak. Ya, Bu. Di dalam menghadapi ujian itu. Karena orang mukmin itu punya keimanan pada qada dan qadar, maka orang mukmin itu nggak akan stres. Tapi ketika dia tidak mengimani qada dan qadar, gampang stres. Ya, iya. Karena kita terlalu berpikir seolah-olah semua itu bisa kita lakukan. Seolah-olah semua itu dalam kuasa kita. Itu kesalahan besar kita. Kemudian kita mengerdilkan Allah. Itu kesalahan kita. Akhirnya hati kita nggak pernah plong gitu dengan skenario-nya Allah. Hati kita nggak pernah plong dengan apa yang sebenarnya Allah mau dari kita. Padahal kita nggak tahu jalan hidup kita. Makanya kata para ulama, hidup kita itu kan ada 3 sebenarnya. 3 hari saja sebenarnya. Hari kemarin, sekarang, dan esok. Kemarin kan udah lewat.
Kita nggak mungkin ambil balik. Hari sekarang lah tempat kita. Nah, besok itu yang nggak pasti. Kita masih hidup atau masih punya kesempatan atau tidak, kan gitu. Yang kita miliki itu hari ini, maka pastikanlah hari ini kita tetap dalam keadaan yang terbaik. Nah, itu kuncinya. Yang kemarin ya sudah, yang sudah lewat kan. Kalau salah ya kita bertobat. Ya. Kalau baik kita istiqomah. Nah, itu yang nanti membedakan orang ya, yang hatinya mati dan hidup itu nanti di situ, Pak. Jadi orang yang hatinya mati itu dia diuji dengan dosa-dosa dia menikmati, dia nggak pernah berubah. Dia tidak mau keluar dari situ. Nah, makanya Ibnu Jauzi di dalam kitabnya itu belum mengatakan begitu. Jadi apa kata beliau? Ada satu ungkapan yang beliau katakan itu as-sawabu ba'da sawab, ya. Al-hasanatu ba'dal hasanah sawabul hasan. Gitu. Al-hasanatu ba'dal hasanah sawabul hasan. Jadi kebaikan setelah kebaikan itu adalah pahala dari kebaikan. Maksudnya apa? Jadi kalau kita itu istiqomah dalam kebaikan, itu berarti kebaikan yang kita lakukan sekarang itu pahalanya kebaikan kita kemarin. Berarti apa? Kebaikan kita kemarin itu diterima oleh Allah. Itu kalau kita istiqomah dalam. Nah, sebaliknya as-sayyi'atu ba'da sayyi'ah iqabus sayyi'ah. Kalau kita itu konsisten dalam keburukan, kita kemarin melakukan keburukan, sekarang keburukan lagi. Keburukan kita sekarang itu adalah iqab, adabnya keburukan kita kemarin, tapi kita menikmati, makanya itu mati hati. Nah, orang yang bisa menginsafi itu kemudian dia menghentikan itu, lalu kemudian dia pindah dari zona itu masuk kepada zona kebaikan tadi, lalu jadi istiqomahkan Allah, insyaallah. Itu adalah bagian dari kebaikan yang Allah. Nah, karena itu berpikirnya selalu harus positif. Itu, ya, berpikirnya harus selalu positif. Nah, tanpa melihat lagi ini adab, ini musibah, ini apa. Sudah, ini bagian dari qada dan qadar Allah. Berpikirlah positif bahwa Allah pasti memberikan yang terbaik. Ya, karena kita tidak tahu apa maunya Allah, apa yang akan terjadi kemudian kita enggak tahu. Nah, jadi lakukanlah apa yang bisa kita lakukan hari ini. Ya, yang kemarin ya sudah. Ya, kita jangan terus meratapi masa lalu. Cukuplah itu ya menjadi pelajaran bagi kita. Lalu kemudian kita perbaiki. Hari ini yang harus kita pastikan semuanya baik. Ya, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Ya, maka manusia terus melihat ya wal tandur nafsun ma qaddamat, apa yang sudah berlalu lighad, untuk menatap masa depan. Gitu ya, Pak ya. Baik, Ustaz. Waktunya sudah hampir habis, di 2 menit lagi kita masuk ke jam 10. Silakan mungkin disimpulkan Ustadz dari kajian hari ini dan langsung ditutup dengan doa. Ya. Ya, jadi intinya apa yang tadi kita bahas ya terkait dengan dakwah. Jadi Rasulullah itu begitu luar biasa ambisinya, dan itu disebutkan di dalam surat Taubah ayat 128. Jadi Allah menyatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun, telah datang pada kalian utusan min anfusikum, utusan dari kalangan manusia. Rasulullah itu bukan jin, Rasulullah bukan malaikat. Rasulullah itu manusia. Inna ma'ana basyarun, kata Nabi. Aku manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Tapi di situ yang menarik, Allah mengatakan azizun, itu sifat. Azizun alaihi ma'at. Masya Allah. Jadi Rasulullah itu merasakan berat penderitaan yang kita alami. Ya, kebodohan kita, kesesatan kita, kejahilian kita, ya kedzaliman kita, itu dirasakan oleh Nabi. Azizun alaihi ma'at. Makanya kemudian Allah melanjutkan harisun alaikum bil mu'minin. Rasulullah itu sangat ambisius
punya keinginan kuat. Harisun alaikum bil mu'min. Ya, punya keinginan kuat kepada kamu, kepada orang-orang. Rauf, hatinya juga rauf. Rasulullah itu penuh ra'fah, kasih sayang. Rahim ditambah lagi oleh Allah. Dan sifat ini adalah sifatnya Allah. Dihilangkan alnya, diberikan kepada Nabi. Nggak ada orang yang punya sifat begitu, kecuali Rasulullah. Makanya kalau kita lihat ketika Rasulullah pertama kali mendapatkan wahyu itu, Masya Allah. Rasulullah langsung mengatakan, la rohata badal yom, la rohata. Ya, la rohata badal yom. Tidak ada lagi waktu istirahat selain. Berdoa waktu. Waktu tidur sudah habis. Masya Allah. Karena ambisinya Rasulullah. Karena Rasulullah sedih melihat umat. Ya, maka Rasulullah nggak bisa tidur. Rasulullah. Itu yang dilakukan Rasulullah. Ya. Jadi karena itu, kalau kita melihat riwayat tadi, kemudian kita membayangkan bagaimana Rasulullah begitu seriusnya, sehingga kita sekarang mendapatkan hidayah itu karena Rasul. Karena jeripahnya Rasulullah dan bangsa. Maka sebagai bentuk, ya, terima kasih kita selalu mendoakan Rasulullah. Sebagai bentuk terima kasih kita selalu sami'na wa ta'na dengan titah Rasul. Nah, itu Masya Allah. Ya, itu yang harus kita paham. Maka sangat ya kurang ajar sekali ya kalau ada orang yang kemudian menghina. Ya, makanya kita ini jangan berani, termasuk dzurriyyatnya, dzurriyyat Rasulullah. Kita harus betul-betul jaga. Jangan sampai kita mengucapkan hujatan, hinaan kepada mereka. Dzurriyyat Rasulullah, jangan sampai. Ya, jadi ini penting ya di tengah situasi seperti sekarang. Kenapa? Karena kita berhutang kepada Nabi. Ya, dengan dakwah. Kita berhutang kepada mereka. Dengan dakwah. Nah, jadi dari pelajaran ini kita bisa ambil, semoga kita termasuk orang-orang yang dibersihkan hatinya. Ya, dari hal-hal yang bisa mencederai iman kita. Ya, khususnya penghormatan kita kepada Nabi, kepada keluarganya, kepada para sahabat. Jadi kita bacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu ma yanbaghi li jalali wajhika. Ya Allah, inna nas'aluka bihaqqina wa jami'i tullabina wa ahibaina anta jalal wa iyyaman adil qur'an wa rizqa wal afaf wa ghina. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili wa alim wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajili wa ajili wa alim wa malam. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.